Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kurukan yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film komedi misteri India yang menceritakan drama persidangan terkait kasus pembunuhan seorang selebgram wanita. Kurukan merupakan film India berbahasa Malayalam yang disutradarai oleh Jayalal Divakaran dan dibintangi Srinivasan Vineet Tomchako sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana ruang sidang yang dimana saat itu sedang digelar kasus pembunuhan yang tersangkanya adalah pengusaha bernama Benjamin Varghese. Sekitar seminggu yang lalu Benjamin melakukan pembunuhan kepada bawahannya bernama Madhusudan yang merupakan petugas penjaga gerbang. Dalam aksinya ada 3 orang saksi yang melihat kejadian tersebut. Mereka adalah Viswambaran, Satyanathan, dan Tuan Krishnan. Viswambaran dan Satyanathan adalah satpam perusahaan, sedangkan Tuan Krishnan hanyalah warga sipil yang kebetulan melintas di areal tersebut. Sebelum persidangan dimulai, Tuan Menon selaku jaksa penuntut umum mengatakan kepada keluarga korban jika mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan keadilan. Tuan Menon kemudian memulai pemeriksaannya dengan memanggil saksi pertama yaitu Viswambaran. Menurut keterangan yang diberikannya di kantor polisi, Viswambaran mengaku jika ia melihat korban dibunuh lantaran terlambat membuka gerbang saat terdakwa baru saja tiba. Namun tanpa disangka ketika memberikan keterangan di depan hakim, Viswambaran malah berbicara sebaliknya. Ia mengatakan jika dirinya tidak melihat pembunuhan tersebut lantaran sedang berada di warung depan bersama Satyanathan. Dan hal serupa juga disampaikan Satyanathan yang mengaku jika mereka memang tidak melihat pembunuhan tersebut. Tuan Menon yang sadar jika keduanya berbohong akhirnya memanggil Tuan Krishnan untuk menyampaikan pernyataannya. Dan berbeda halnya dengan keterangan kedua saksi, Tuan Krishnan mengaku jika dirinya melihat jelas bagaimana pembunuhan itu berlangsung. Bahkan sebelum menyampaikan pernyataannya, Krishnan menyayangkan mengapa kedua saksi bisa merubah pernyataan mereka tanpa menunjukkan penyesalan. Karena bagaimanapun saat pembunuhan itu berlangsung, ketiganya berada di TKP yang sama. Dengan penuh kejujuran, Krishnan mengatakan jika terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara memukul korban dengan menggunakan balok kayu. Dan walaupun sudah meminta ampun, terdakwa tetap saja melakukan pemukulan sampai korbannya kehilangan nyawa. Pernyataan yang disampaikan Krishnan langsung ditentang oleh pengacara terdakwa. Ia mengatakan jika keterangan satu saksi tidak bisa mengalahkan 2 saksi yang memiliki hubungan langsung dengan korban dan juga terdakwa. Terlebih lagi saat ini jaksa penuntut umum tidak bisa memberikan rekaman CCTV yang membuktikan kebenaran akan pembunuhan tersebut. Secara mengejutkan, Krishnan mengatakan kepada hakim jika ia bisa membuktikan perkataannya melalui cross-check silang dari keterangan kedua saksi. Dan setelah menuliskannya di atas kertas, semua yang disampaikan Krishnan mulai dari pakaian yang digunakan kedua saksi, pakaian terdakwa sampai mobil yang digunakannya semuanya memiliki kesamaan yang sama persis. Puncaknya ketika berhasil memancing perasaan emosional saksi, Satyanathan yang merasa bersalah akhirnya membenarkan perkataan yang disampaikan oleh Krishnan. Dan setelah semuanya menjadi jelas, hakim kemudian memutuskan memberikan hukuman penjara seumur hidup kepada Benjamin Varghese atas kejahatan yang dilakukannya. Di balik kemenangan tersebut ternyata ada sebuah rahasia yang disembunyikan. Dan hal itu adalah keberadaan Krishnan yang sebenarnya tidak berada di TKP saat pembunuhan itu berlangsung. Beliau hanyalah seorang saksi yang sering dimintai tolong oleh pemerintah maupun kepolisian jikalau ada terdakwa yang melakukan kecurangan. Dan dalam kasus pembunuhan Madhusudan, Benjamin Varghese dengan sengaja menghancurkan rekaman CCTV dan menyuap para saksi. Scene kemudian berganti ke sebuah pembunuhan yang menimpa seorang selebgram cantik bernama Ninu di kediamannya yang ada di daerah Ananagar. Kejadian tersebut terjadi di tanggal 10 Oktober 2022.
Dan personel polisi yang ditugaskan menangani kasusnya adalah inspektur polisi bernama Dines. Sebelum memasuki kediaman korban, Dines yang berjalan di bawah derasnya hujan tanpa sengaja terjatuh dan membuatnya menjadi bahan tertawaan. Dan dibantu dua anggotanya bernama Sajan dan juga Rina, Dines seketika bangkit dan membersihkan celananya. Berdasarkan pemeriksaan forensik, korban diperkirakan tewas pada pukul 6 pagi. Dan penyebab kematiannya adalah benturan keras yang ada di belakang kepala. Dikarenakan posisinya berada di dekat tangga, Dines sempat berpikir jika korban dipukul dari lantai atas dan kemudian tergelincir menuruni tangga. Rina yang sudah mengumpulkan beberapa informasi mengatakan jika korban memiliki teman satu kontrakan bernama Anjita. Namun sebelum pembunuhan berlangsung, Anjita sudah meninggalkan rumah pada pukul 5.30 pagi. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, tim forensik mengatakan jika mereka tidak menemukan sidik jari yang mencurigakan. Namun di bel rumah korban ditemukan sidik jari seorang pria. Penyelidikan sedikit terhambat lantaran rekaman CCTV dan ponsel milik korban dinyatakan menghilang setelah pembunuhan tersebut berlangsung. Di kantor polisi, Dines kemudian memanggil Anjita untuk diinterogasi. Dan dari pernyataan singkat yang disampaikan, diketahuilah jika Anjita dengan korban memiliki privasi yang tidak saling diketahui. Sehingga dengan begitu Anjita tidak mengetahui apa yang dilakukan korban sehingga ia menjadi korban pembunuhan. Seminggu kasus tersebut berlalu tanpa adanya hasil yang signifikan. Dan hal itu membuat Dines mendapatkan tekanan dari komisaris. Di tengah kebingungannya, Dines teringat dengan seorang loper koran yang sering mengantarkan koran di areal perumahan korban. Dan berdasarkan keterangan dari para tetangga, loper koran tersebut ternyata mengantar korannya pada pukul 5.30 sampai 6 pagi. Dan jika korban dibunuh pada pukul 6 pagi, kemungkinan loker koran tersebut sempat melihat kehadiran pelaku. Saat dimintai keterangan, loper koran yang bernama Hari mengaku jika ia mengantarkan koran ke kediaman korban pada pukul 5.45. Namun selama berada di sana, ia tidak melihat siapapun yang berada di kediaman korban. Pada akhirnya, setelah Dines menyamakan sidik jari Hari dengan sidik jari pria yang berada di bel rumah korban, ternyata keduanya memiliki kecocokan. Di sisi lain dijelaskan juga latar belakang tentang kehidupan Hari. Selain berprofesi sebagai loper koran, Hari ternyata seorang magister perangkat lunak yang saat ini sedang mendirikan perusahaan startup dengan bantuan kekasihnya bernama Arya. Sebenarnya profesi loper koran yang dijalaninya saat ini adalah usaha peninggalan sang ayah yang kemudian ia teruskan. Beberapa bulan yang lalu, Hari pernah bekerja di perusahaan cyber terkemuka. Namun ia harus dipecat lantaran menampar CEO perusahaan karena perbedaan pendapat. Setelah mengembangkan penyelidikan lebih jauh, Dines kemudian memerintahkan Rina memeriksa latar belakang Hari. Dan hasilnya mereka pun mendapati jika Hari adalah seseorang yang sangat temperamental. Dan dikarenakan tidak ada seorang pun kecuali Hari yang hadir di kediaman korban, Dines akhirnya menyimpulkan jika Hari adalah pelaku pembunuhan Nino. Namun untuk bisa membuatnya mengaku, Dines berpikir jika ia harus segera melakukan penangkapan terlebih dahulu. Di sisi lain, Dines mendapatkan telepon dari seorang informannya yang mengatakan jika besok akan ada transaksi narkoba bernilai miliaran rupiah di sebuah hotel pusat kota. Dengan gegap gempita, Dines langsung membawa semua pasukannya untuk melakukan penggerebekan. Dan hasilnya mereka pun mendapati pasangan suami istri yang membawa obat-obatan terlarang sebanyak 5 kg. Namun saat tim penyidik melakukan pemeriksaan, ternyata yang diamankan Dines bukanlah obat-obatan terlarang, melainkan bubuk gipsum untuk bahan bangunan. Dari kejadian ini bisa disimpulkan jika Dines bukanlah seorang inspektur polisi yang cerdas. Ia hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan keinginannya untuk mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi. Sebagai tindak balas mengembalikan nama baiknya, Dines memutuskan mendatangi Tuan Menon dan menceritakan semua kronologi pembunuhan yang menimpa Nino. Dan sebagai kelanjutan aksinya, Tuan Menon memerintahkan Dines agar segera melakukan penangkapan kepada Hari. Setelah menyiapkan semua berkas laporan, Dines segera menemui komisaris.
Namun sebelum bergerak lebih jauh, komisaris menegaskan jika ia tidak mau ada kesalahan seperti kasus penggerebekan kemarin. Pada akhirnya dengan penuh keyakinan, Dines bersama anggotanya segera melakukan penangkapan. Dan sesampainya di kantor polisi, ia yang sudah meminta tolong kepada Tuan Menon akhirnya dikirimkan seorang saksi palsu yang tak lain adalah Tuan Krishnan. Dengan penuh kesungguhan, Krishnan mengatakan jika sekitar pukul 5.45 pagi ia sempat mengantarkan Harry ke kediaman korban. Dan sebelum pergi dari sana, Krishnan melihat jelas jika Harry membunyikan bel dan menerobos masuk ke rumah korban. Pernyataan yang disampaikan Krishnan jelas saja membuat Harry tidak terima. Karena bagaimanapun pagi itu ia tidak pernah bertemu dengan Krishnan apalagi meminta tumpangan kepadanya. Namun dikarenakan polisi lebih mempercayai Krishnan, Harry yang tidak bisa berbuat banyak akhirnya terpaksa menerima penahanan yang menimpanya. Sebelum dijatuhkan P21, Harry yang ditahan di penjara distrik Ernakulam didatangi beberapa gangster kiriman Dines. Dan setelah mendapatkan banyak pukulan, Harry dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Namun walaupun sudah babak belur, ia tetap pada pendiriannya. Karena kondisinya yang sudah sangat drop, Harry kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan 2 hari setelah mendapatkan perawatan, Harry malah kabur dengan menyamar sebagai seorang perawat. Dalam pelariannya, Harry bersembunyi di gudang sembako milik saudara laki-laki Arya. Dan untuk membalaskan kecurangan yang menimpanya, Harry yang memiliki kemampuan sebagai hacker meminta Arya mengambil laptopnya dan menyiapkan beberapa nomor ponsel mulai dari nomor Krishnan, Dines, serta korban pembunuhan. Dikarenakan penangkapan tersebut terjadi karena kesaksian palsu yang diberikan Krishnan, Harry kemudian menelponnya dan mengatakan jika ia akan segera datang untuk melakukan balas dendam. Ancaman tersebut membuat Krishnan menjadi sangat panik. Dan di bawah kegelisahan tersebut, ia segera mengabari Inspektur Dines untuk mendapatkan perlindungan. Setelah mendapatkan lokasinya, Harry bersama Arya segera mendatangi lokasi keberadaan Krishnan. Namun saat sudah berada di sana, Harry hanya menemukan ponsel Krishnan yang ternyata sengaja dibuang Krishnan untuk menghindari pelacakan. Pencarian kemudian berlanjut dan setelahnya Harry pun mendapatkan keberadaan Krishnan yang saat itu sedang bersembunyi di salah satu hotel pusat kota. Namun ketika sudah berada di hotel tersebut, Harry yang masuk melalui bantuan seorang karyawan lagi-lagi dikelabui oleh Krishnan yang ternyata sudah memprediksi kedatangan mereka. Dalam pelariannya, Krishnan berlari ke stasiun kereta api dan di sana ia pun berhasil melarikan diri dan membuat Harry kembali terjebak. Menyadari jika dirinya sudah menang, Krishnan kemudian mengabari Inspektur Dines dan memberitahukan ciri-ciri pakaian yang digunakan oleh Harry. Namun tanpa disangka, Harry juga berhasil mengelabui Dines dengan menyamar sebagai salah satu fans klub sepak bola. Sadar jika Dines tidak bisa bekerja dengan baik, Krishnan diam-diam melakukan penyelidikan bersama Rajan. Yang pada akhirnya setelah melihat jeep yang digunakan Harry, mereka pun segera melakukan penangkapan. Singkatnya, setelah terjadi drama kejar-kejaran yang cukup panjang, Harry akhirnya bisa tertangkap dan ia pun akan segera dibawa ke ruang persidangan. Di persidangan, Tuan Menon langsung menyampaikan argumennya di depan hakim. Yang pertama, ia mengatakan jika motif pembunuhan dikarenakan perasaan dendam yang muncul di antara terdakwa dengan korbannya. Tanggal 1 Oktober, Anjita sempat melihat percakapan di antara korban dengan terdakwa yang sedikit bersih tegang. Saat itu Anjita menganggap jika Nino ingin menghentikan langganan korannya yang sudah dijalaninya selama bertahun-tahun. Dan pada tanggal 10 Oktober saat Nino menyampaikan hal tersebut kepada Harry, Harry seketika marah dan kemungkinan hal itulah yang menjadi pemicu utama pembunuhan tersebut. Yang kedua, berdasarkan keterangan yang disampaikan Tuan Krishnan pada tanggal 10 Oktober, beliau sempat bertemu dengan terdakwa ketika berada di persimpangan Annanagar. Kemungkinan saat itu terdakwa baru saja mengantarkan koran ke kediaman korban. Kemudian setelah pergi dari sana, terdakwa dengan sengaja memarkirkan sepeda motornya di suatu tempat.
Selanjutnya, terdakwa dengan sengaja memberhentikan Tuan Krisnan dan meminta tumpangan untuk diantarkan kembali ke kediaman korban. Pada akhirnya, setelah korban membukakan pintu, terdakwa langsung menerobos masuk dan melakukan penyerangan yang akibat dari penyerangan tersebut, korban mengalami patah tulang dan menyerah dengan kematiannya. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim lebih dulu memanggil Harry dan mempersilahkannya untuk melakukan pembelaan. Dan Harry yang sangat yakin jika dirinya tidak bersalah meminta kepada hakim agar membebaskannya apabila ia bisa membuktikan jika pernyataan kedua saksi adalah kebohongan. Hal pertama yang dilakukan Harry adalah memberikan laporan Google Pay di mana pada tanggal 1 Oktober Nino mentransfer sejumlah uang sebanyak 250.000 kepadanya. Uang tersebut adalah biaya langganan koran dari bulan Oktober 2022 sampai Maret 2023. Dan jika Nanjita mengatakan jika korban ingin membatalkan langganan koran, hal itu adalah kesalahan besar. Karena bagaimanapun jika korban merasa terbebani, tidak mungkin ia melakukan pembayaran untuk 6 bulan di muka. Dengan begitu, motif kejahatan yang disampaikan Tuan Menon berdasarkan kesaksian yang diberikan Nanjita adalah 100% kesalahan. Selanjutnya, Harry memanggil Tuan Krisnan. Pada tanggal 10 Oktober, Krisnan mengaku jika ia sempat dimintai tumpangan oleh Harry pada pukul 5.45 pagi. Harry kemudian menjelaskan jika alamat Tuan Krisnan dengan persimpangan Ananagar berjarak 15 km atau bisa memakan waktu 20 sampai 25 menit. Itu artinya jika Krisnan berada di persimpangan Ananagar pada pukul 5.45 berarti ia berangkat dari rumah pada pukul 5.15 atau 5.20. Namun mengapa pada pukul 5.30 Krisnan masih melakukan percakapan dengan seseorang melalui panggilan telepon? Ternyata ketika berhasil melarikan diri, Harry dengan kemampuan hackernya berhasil melakukan penyelidikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan Nino. Harry meminta agar hakim memutar rekaman percakapan yang ia dapatkan. Dan di sana terkuaklah jika pukul 5.30 Krisnan sedang melakukan percakapan dengan seorang wanita melalui layanan jasa kesepian. Dengan begitu, pernyataan yang disampaikan Tuan Krisnan 100% adalah kebohongan. Dan selanjutnya, Harry meminta kepada hakim agar menjatuhkan hukuman penjara atas kesaksian palsu tersebut. Sebelum mengakhiri pembelaannya, Harry mengatakan jika ia memiliki satu fakta lagi terkait kematian Nino. Dan hal itu berkaitan langsung dengan Inspektur Dines. Harry mempersilahkan hakim agar memutar rekaman CCTV ketika Dines baru saja tiba di kediaman korban. Kala itu Dines terpleset dan terjatuh ketika memasuki gerbang. Namun ternyata hal tersebut memang sengaja dilakukan Dines untuk mengambil rencananya yang sebelumnya terjatuh di kediaman korban. Berdasarkan rekaman CCTV yang diretas Harry di tanggal 10 Oktober terlihat jelas jika Dines meninggalkan rumahnya pada pukul 5 pagi. Dan ia kembali lagi pada pukul 7 pagi. Selama berada di luar, Dines mengunjungi ATM yang ada di persimpangan Ananagar pada pukul 5.18. Dan setelah mengambil uang, ia kemudian berjalan kaki menuju kediaman korban. Untuk membuktikan pernyataannya jika Dines memiliki hubungan dekat dengan Nino, Harry meminta agar hakim memutar rekaman video yang sempat ia retas melalui Google Drive milik korban. Dari sana barulah diketahui jika Dines sudah 2 bulan menjalin hubungan gelap dengan Nino. Video percakapan mereka diam-diam disimpan Nino untuk melakukan pemerasan. Dan hal itu terbukti 5 hari sebelum pembunuhan terjadi, Dines selalu menarik uang sebanyak 20 juta setiap harinya yang kemudian ia serahkan kepada korban. Dengan begitu semuanya menjadi jelas. Dines yang tidak terima dengan pemerasan tersebut kemudian mendatangi korban di tanggal 10 Oktober. Dan setelah berada di sana, ia kemudian melakukan penyerangan yang akhirnya membuat korban meninggal dunia. Dan di tengah ketegangan tersebut, wanita bernama Binci George yang merupakan istri dari Danis kemudian angkat bicara.
Ia yang kesal dengan kelakuan suaminya mengatakan jika di tanggal 10 Oktober dirinya sempat melihat Dines menghancurkan sebuah ponsel. Dan berdasarkan barang bukti yang menghilang, Binci yakin jika handphone tersebut adalah milik korban yang sengaja dibawa pergi oleh Dines setelah korbannya tak bernyawa. Setelah semuanya menjadi jelas, hakim akhirnya memutuskan hukuman penjara kepada Dines. Dan ia kemudian membebaskan Harry karena terbukti tidak bersalah. Di akhir film, sambil memandang wajah Dines yang sangat ceroboh, Tuan Krishnan hanya bisa pasrah atas kesalahan yang ia lakukan sebagai saksi palsu. Dan bersamaan dengan wajah penuh penyesalan yang muncul di antara mereka, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.